Dan suasananya tiba-tiba jadi beda banget. Gue ngerasa ada sesuatu yang gak beres mas di situ. Saat gue istirahat di sebuah batu, gue mulai mendengar suara bisikan samar-samar mas. Suaranya aneh banget mas, gak jelas deh pokoknya. Seolah-olah ada orang yang lagi ngomong sama gue dari jauh. Awalnya sih gue ngira itu cuma gema dari angin atau mungkin halusinasi gue. Tapi pas gue lihat ke arah suaranya, gue lihat sosok samar-samar mas dari kejauhan. Sosoknya sih seperti pendaki, tapi gerak-geriknya aneh banget. Gak wajar deh. Dan gak seperti pendaki pada umumnya. Nah, malam ini narasumber akan membagikan ceritanya pengalaman horor tentang pendakian gunung. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, gue mau kalian absen dulu. Sebelum mulai ceritanya, absen dulu. Kalian lagi ngapain? Lagi makan kah? Atau lagi ngopi? Atau lagi jalan sama pacar? Ya kan? Komen di kolom komentar. Dan sambil kalian tulis komen di kolom komentar, langsung aja kita mulai ceritanya. Wah, makasih banget mas, udah mau ngundang gue ke podcast lu. Senang banget gue bisa berbagi pengalaman di sini. Meskipun bukanlah pengalaman yang mudah sih buat dibicarakan. Gue sangat tertarik dengan cerita lu. Sebelum kita masuk ke cerita horor lu, bolehkah lu memberi tahu kami sedikit tentang latar belakang sebagai pendaki nih? Wah, boleh banget dong. Gue mulai mendaki gunung sekitar 10 tahun yang lalu. Dan sejak saat itu, gue telah mendaki gunung di berbagai Indonesia. Gue juga udah cukup berpengalaman dan biasanya udah ready dengan segala kemungkinan yang bisa terjadi selama pendakian gue. Buset, jadi apa yang membuat lu tertarik buat mendaki gunung yang baru ditemukan ini? Yang konon katanya nama gunung ini lauk. Yang bikin gue tertarik adalah gue selalu mencari tantangan yang baru mas. Dan gunung ini kan belum dijelajahi banyak orang. Gue tertarik untuk menjadi salah satu pendaki yang menjelajahi gunung tersebut. Awalnya gue sangat antusias dan merasa bahwa ini akan menjadi pengalaman yang menarik. Wah, keren lu. Terus, bagaimana awal perjalanan lu saat mendaki gunung tersebut? Awalnya gue sampai di base camp gunung tersebut, tapi gue nggak ngelihat ada orang di situ, dan hanya seorang penjaga loket. Gue nggak peduli dan tetap memilih buat lanjut mendaki. Semuanya berjalan lancar mas, cuacanya cerah, dan jalur pendakiannya pun terlihat jelas. Gue merasa sangat percaya diri di situ dan menikmati pemandangan yang ada di sekitar. Tapi pas menuju sore hari, kabutnya mulai turun dan itu mengubah semuanya mas. Yang awalnya terang menjadi ketutupan kabut yang tebal. Kabut pasti membuat pendakian menjadi lebih sulit sih. Terus, gimana rasanya saat kabut mulai menyelimuti lo? Ya mas, bener banget. Kabut yang tebal bikin jalan gak kelihatan sama sekali. Dan suasananya tiba-tiba jadi beda banget. Gue ngerasa ada sesuatu yang gak beres mas di situ. Apa yang terjadi pas kabut semakin tebal? Pas kabut mulai tebal, gue tiba mas di sebuah sabana. Yang tampaknya sih gak ada sih dalam peta. Areanya sangat gelap mas, berbeda dari jalur yang biasa gue lewati. Saat gue istirahat di sebuah batu, gue mulai mendengar suara bisikan samar-samar mas. Suaranya aneh banget mas, gak jelas deh pokoknya. Seolah-olah ada orang yang lagi ngomong sama gue dari jauh. Wah, kalau gue di situ pasti tegang banget sih. Terus, apa yang lo lakukan ketika dengar suara itu? Awalnya sih, gue ngira itu cuma gema dari angin atau mungkin halusinasi gue. Tapi pas gue lihat ke arah suaranya, gue lihat sosok samar-samar mas dari kejauhan. Sosoknya sih seperti pendaki, tapi gerak-geriknya aneh banget. Gak wajar deh. Dan gak seperti pendaki pada umumnya. Apakah sosok itu mendekat atau tetap jauh dari lu mas? Sosoknya tetap jauh mas pada awalnya, tapi mulai mendekat. Gue ngerasa cemas banget di situ. Mencoba memanggil sosok itu, tapi gak ada jawaban sama sekali. Pas sosok itu menghilang kembali ke dalam kabut, gue ngerasa sangat takut mas. Gimana lu merespon perasaan takut lu itu? Wah, di situ gue ngerasa panik banget dan mutusin buat lanjutin perjalanan. Tiap balik, gue ngerasa sosok itu semakin dekat mas. Gue ngerasa ada sesuatu yang ngikutin gue. Langkah kaki yang sama persis sama langkah gue. Serem banget sih pasti. Apa yang lo lakukan buat mengatasi ketakutan itu mas? Gue lari ke jalur yang lebih terbuka mas, berharap dapat menghindari sosok itu.
Akhirnya gue nemuin sebuah pos. Gue bersembunyi di pos itu, berharap itu gak bakal lagi nemuin gue. Terus, gimana rasanya berada di dalam pos itu? Gue ngerasa gak lebih aman dalam pos, tapi tetap ngerasa cemas gue mas di situ. Sepertinya itu benar-benar pengalaman yang paling menegangkan dan mengerikan gak sih mas? Terus, lu bisa tidur atau beristirahat selama malam itu? Wah, gak bisa sama sekali mas. Gue cuma duduk di situ, berdoa agar pagi cepat datang. Setelah kejadian itu, apakah lu pernah atau akan kembali ke gunung itu atau mendengar tentang kejadian yang sama dari pendaki lain? Gue gak pernah kembali ke gunung itu lagi mas. Setelah kejadian itu, gue nemuin pos yang gue temuin, ternyata gak ada dalam catatan pendakian. Beberapa pendaki lain yang gue temuin mengklaim pernah melihat sosok yang sama, tapi gak ada penjelasan resmi soal hal itu. Wah, menarik banget sih mas cerita lo. Terus, gimana perasaan lo setelah mengalami kejadian tersebut? Apakah lo merasa pengalaman itu mengubah pandangan tentang pendakian? Gue tentu merasa lebih waspada mas setelah kejadian itu. Meskipun gue gak percaya sama hal-hal gaib, tapi kejadian itu buat gue ngerasa lebih waspada dan selalu mempersiapkan diri dengan baik. Berharga banget sih mas ucapan lo. Nah, apa ada pesan terakhir yang ingin lo sampaikan buat pendaki lain atau pendengar kami nih? Gue nyaranin kepada lo semua yang ingin mendaki gunung untuk selalu mempersiapkan diri lo, bukan cuma soal fisik, tapi juga soal mental. Jangan pernah ragu buat menghentikan pendakian lo kalau lo ngerasa gak aman. Pengalaman ini mungkin terasa menakutkan, tapi juga mengajarkan kita tentang kesiapan dan keberanian kita saat mendaki gunung. Wah, boleh-boleh. Kalau gitu, terima kasih banyak mas udah mau berbagi pengalaman lu yang menegangkan dengan kami semua. Semoga pengalaman seperti itu nggak akan pernah lu alami lagi dah. Serem banget asli. Yoi mas, makasih juga gue juga berharap gitu. Semoga cerita ini bisa jadi pelajaran bagi lo semua pendaki-pendaki yang lain untuk selalu waspada dan mempersiapkan diri lo ketika ingin mendaki gunung. Ya gitu aja mas, terima kasih. Dan buat pendengar kami, tetaplah bersama kami untuk kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.